Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Saputri, NIM 2219068. Di sini saya akan memaparkan materi strategi belajar mengajar guna memenuhi tugas UAS dari Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Nurul Huda, MPDI. Strategi pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, sehingga sistem belajar mengajar di kelas tidak menjadi monoton atau membosankan, serta dapat membantu siswa dalam mengembangkan pembelajaran tersebut. Pengertian strategi pembelajaran itu sendiri adalah suatu prosedur yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sebagai guru, hendaknya Anda pandai menggunakan atau memilih metode yang tepat dan sesuai dengan materi dan kondisi siswa. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat. Ketahui bahwa terdapat dua kategori strategi. Yang pertama, strategi yang terpusat pada aktivitas guru. Dalam strategi ini, guru cenderung aktif dan sebaliknya siswa cenderung pasif. Strategi ini disebut ekspositorik. Yang kedua, strategi yang terpusat pada aktivitas siswa. Dalam strategi yang disebut heuristik ini, siswa aktif dalam pembelajaran, sementara guru sekedar memberi stimulus yang dapat direspon siswa. Selanjutnya yaitu metode dalam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dapat dilakukan oleh guru. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan metode pembelajaran yang satu ini, yakni di antara kelebihannya yaitu yang pertama, metode yang mudah dan murah. Yang kedua, dapat menyajikan materi pelajaran secara luas dan lebih detail. Yang ketiga, guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Kemudian kekurangannya yaitu materi yang diserap siswa hanyalah apa yang diajarkan guru di dalam kelas saja. Yang kedua, tidak ada peragaan khusus dari setiap materi yang disajikan. Dan yang ketiga, siswa juga sering merasa bosan jika guru tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Selanjutnya yang keempat, kekurangan yang keempat itu lebih sulit untuk mendeteksi tingkat pemahaman siswa. Dua adalah metode demonstrasi. Metode ini merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Tujuannya agar siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang dijelaskan. Kelebihan dari metode ini, yang pertama, siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan saja. Kemudian kelebihan yang ketiga, dengan proses mengamati, siswa dapat mengembangkan pola berpikir dalam menghubungkan antara teori dan praktik. Dan kekurangan dari metode ini yaitu memerlukan persiapan yang lebih matang dari segi bahan peralatan dan juga bahan dan tempat, karena jika tidak justru akan berdampak pada tidak efektifnya proses pembelajaran. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus saja. Yang ketiga, strategi pembelajaran metode diskusi. Jenis strategi pembelajaran lainnya yaitu dengan menggunakan metode diskusi, yaitu dengan menghadapkan siswa pada masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Kelebihannya adalah dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif. Yang kedua, dapat memilih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya. Kelebihan yang ketiga yaitu dapat melatih siswa untuk saling menghargai sudut pandang. Kekurangan dari metode ini yaitu yang pertama, kegiatan diskusi seringkali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Yang kedua,
dapat mengaburkan kesimpulan dalam suatu pelajaran karena topiknya bisa lebih luas. Yang ketiga, seringkali ada perbedaan pendapat yang berujung pada emosi dan perlu waktu lama untuk mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Metode selanjutnya adalah metode simulasi. Metode simulasi dalam strategi pembelajaran yaitu dengan menghadirkan situasi tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Kelebihan dari metode ini yang pertama dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi suatu keadaan yang sebenarnya. Kemudian dapat mengembangkan sisi kreatif seorang siswa saat melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, dapat menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri. Kemudian dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Dan adapun kekurangan dari metode ini yaitu ada beberapa faktor psikologi siswa, misalnya rasa malu ketika sedang melakukan simulasi tersebut. Materi selanjutnya adalah media dalam strategi pembelajaran. Jenis-jenis media yang dikenal sekarang ini diantaranya berdasarkan jenisnya. Ada media non-proyeksi, diantaranya model. Model adalah benda nyata yang dimodifikasikan. Penggunaan model sebagai media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mengatasi kendala pengadaan realita karena harga yang mahal, sulit pengadaannya. Barangnya terlalu besar, bahkan mungkin terlalu kecil. Kemudian yang kedua ada bahan grafis. Bahan grafis adalah media visual non-proyeksi yang mudah digunakan karena tidak membutuhkan peralatan dan relatif murah. Kemudian yang kedua ada media yang diproyeksikan, di antaranya ada OHT. OHT merupakan media yang paling banyak digunakan karena relatif mudah dalam penyediaan materinya, karena hanya dibutuhkan bahan transparansi dan alat tulis saja. Namun untuk hasil yang bagus sebaiknya alat tulis yang digunakan khusus untuk overhead transparansi. Yang kedua ada slide. Slide adalah media visual yang penggunaannya diproyeksikan ke layar lebar dengan menggunakan slide gambar yang disampaikan sangat realistis. Hal itu disebabkan materi atau bahan slide adalah film fotografi yang berbentuk transparan. Kemudian ada media audio. Media audio merupakan media yang fleksibel karena bentuknya yang mudah dibawa, praktis dan relatif murah, misalnya pengeras suara. Penggunaan media audio dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama media audio. Media audio yang dipakai untuk mendengarkan, misalnya tape kompo dan berdiri sendiri tanpa ada fasilitas yang lain. Yang kedua ada media audio vision. Media audio vision yang dapat dipakai untuk mendengarkan dan melihat. Dan yang ketiga ada media audio visual. Pada media audio visual, apa yang didengar oleh siswa dan apa yang dilihat berkaitan satu dengan yang lain dan saling memperkuat, atau lebih dikenal dengan sebutan terintegrasi. Yang selanjutnya ada media video. Media video dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar pada berbagai bidang studi. Hal itu disebabkan oleh kemampuan video untuk memanipulasi kondisi waktu dan ruang sehingga peserta didik atau siswa dapat diajak untuk melihat objek yang sangat kecil maupun objek yang sangat besar, objek yang berbahaya, objek lokasinya jauh di belahan bumi lain, maupun objek yang ada di luar angkasa. Kemudian yang terakhir ada media berbasis komputer. Media komputer saat ini sudah sangat luas dimanfaatkan oleh dunia pendidikan. Media komputer mampu menampilkan unsur audiovisual yang bermanfaat untuk meningkatkan minat belajar siswa atau yang dikenal dengan program multimedia. Media komputer pun dapat memberi umpan balik bagi respon siswa dengan segera setelah diberi materian
pemaparan beberapa materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.